Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 3040210011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT terkait quality management, total quality management dari kelompok 5. Dimulai dari total quality management. Pengertiannya yaitu TQM atau total quality management sering disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu, yang mana ini adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya. TQM ini bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Lalu kita di slide berikutnya, ternyata total quality management memiliki beberapa pengertian menurut berbagai ahli. Salah satunya adalah menurut Nasution, Ciptono, Gaspers, Simamora, dan Ibrahim. Lalu manfaat dari TQM sendiri sebenarnya banyak sekali. Di sini saya akan menyampaikan beberapa saja yang mungkin inti dari adanya TQM itu sendiri. Yang pertama adalah peningkatan kualitas, yang kedua adalah peningkatan kepuasan pelanggan, lalu ada efisiensi operasional dan keterlibatan karyawan. Lalu penerapan manajemen kualitas. TQM membantu perusahaan dalam menghasilkan pelayanan kelas dunia dan memperbaiki proses produksi dengan menyediakan produk-produk berkualitas yang memenuhi standar. Karena produk-produk yang sudah memenuhi standar tentunya merupakan manifestasi dari adanya TQM itu sendiri, karena kualitasnya itu dikendalikan oleh metode-metode yang diciptakan oleh TQM. Salah satunya adalah ISO atau International Standard Organization, Standardized Organization. Lalu ada TQM konsepnya. TQM adalah pendekatan terpadu untuk memperbaiki organisasi secara keseluruhan yang berorientasi berdasarkan kinerja jangka panjang, jadi sustain ya. Tidak hanya untuk waktu tertentu tapi juga untuk jangka panjang, sustainable. Lalu TQM didasarkan pada partisipasi semua anggota, jadi tidak hanya para manajer saja atau pemangku kepentingan, tapi juga merambah ke seluruh anggota organisasi atau karyawan-karyawannya. Dan juga di sini ada evolusi TQM. Total quality management berevolusi 20 tahun sekali hingga 30 tahun sekali. Pada tahun 1920 sampai 1960 itu ada TQM Product Inspection yang merupakan acceptable quality level. Indikatornya ya ini collecting, reject, standardization, dan mass production. Jadi indikatornya ada 4 pada tahun 1920 sampai 1960. Lalu ada quality control tahun 1960 sampai 1970. Indikatornya adalah statistical process control, product testing, workmanship control, dan complaints. Lalu ada quality assurance system pada tahun 1970 sampai 1980. Indikatornya adalah assurance program and standard, supplier assessment, process documentation and qualification. Lalu ada quality management pada 1980 sampai 1990. Indikatornya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, yakni quality manual, quality assurance standard yaitu berupa ISO 9000 atau ISO 9000. Lalu ada Baldrige Award, Quality Management Excellence Award, dan Software QA. Lalu ada TQM yang dipakai hingga sekarang atau Innovative Era, yakni berjalan dari tahun 1990 sampai juga sekarang. Indikatornya ada customer satisfaction, strategic planning, people change, process improvement, performance measurement, Lean system, business process re-engineering, dan Six Sigma. Itu adalah evolusi TQM dari tahun ke tahun. Lalu variabel-variabel TQM, kita akan bahas dan kupas satu-satu variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi dan dapat menghasilkan quality management atau customer satisfaction. Mulai dari inputnya adalah berupa customer requirement, yaitu kebutuhan-kebutuhan customer, apa saja yang dibutuhkan oleh customer itu inputnya. Lalu TQM akan memproses dengan indikator-indikatornya, variabel-variabelnya. Lalu ada terjadilah output, yaitu customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Jadi customer punya needs, punya keinginan, diproses di TQM atau total quality management, yang indikatornya ada leadership, vision and plan statement, customer focus, benchmarking, education and training, employee involvement, dan lain-lain. Dari pemrosesan di TQM
akan terciptalah suatu output, yakni customer satisfaction, yang diharapkan terjadi setelah adanya TGM. Lalu kita akan bahas satu persatu variabel-variabel yang ada di TGM. Yang pertama adalah kepemimpinan, adalah kemampuan untuk memahami orang dan melibatkan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan yang efektif dapat mendorong karyawan menyelesaikan tugas dan mencapai prestasi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang unggul. Lalu beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, yakni satu, memiliki visi yang strategis, lalu memiliki dan menetapkan standar dan harapan yang tinggi, lalu memiliki komitmen pribadi, lalu mengintegrasikan nilai-nilai kualitas ke dalam kepemimpinan. Yang terakhir adalah mengembangkan dan mempertahankan lingkungan yang kondusif. Lalu variabel yang kedua adalah pernyataan rencana dan visi perusahaan. Satu, pernyataan visi. Apa yang ingin dituju oleh suatu perusahaan, bagaimana cara mencapainya, dan apa yang harus dilakukan, itu harus dipikirkan dan diolah pada TQM ketika ingin memiliki continuous improvement atau improvement yang berkelanjutan. Lalu tujuan kualitas produk quality goal, produknya akan seperti apa, standarnya harus bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Lalu yang ketiga ada rencana peningkatan kualitas dan perumusan visi dan rencana. Yang ketiga adalah fokus pada pelanggan atau customer focus. Adalah hubungan yang erat dengan pelanggan diperlukan untuk mengetahui kebutuhan mereka. Memahami kebutuhan pelanggan sangat penting untuk implementasi TQM. Lalu fokus pada pelanggan atau customer focus itu bisa dicapai dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah informasi keluhan pelanggan. Jadi kita sebagai perusahaan atau sebagai produsen harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan pelanggan dan apa saja keluhan-keluhannya, yang harapannya kita dapat menyelesaikan keluhan tersebut dengan adanya TQM. Yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan. Ini adalah kiat-kiat yang dilakukan agar kita bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu customer service, pelayanan pelanggan, lalu ada sistem informasi data. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan, education and training, yang diperuntukkan oleh karyawan. Pendidikan dan pelatihan karyawan dalam konteks pelatihan yang berkaitan dengan teknik dan peralatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kualitas ini dibutuhkan oleh perusahaan agar karyawannya memahami betul apa yang ingin dituju oleh perusahaan, apa yang menjadi standar atau acuan perusahaan dalam memproduksi suatu output. Jadi harapannya dengan adanya education and training, semua karyawan akan memahami betul bagaimana cara dia bekerja, bagaimana dia memproduksi suatu output yang memenuhi standar, dan lain sebagainya. Lalu karyawan setidaknya memerlukan 4 pelatihan dasar dan pengembangan dalam proses TQM. Yang pertama adalah filosofi dan prinsip-prinsip tentang TQM, lalu pelatihan keterampilan khusus seperti penggunaan berbagai alat, lalu pelatihan keterampilan intrapersonal untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran diri, lalu ada pelatihan keterampilan interpersonal untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tim atau problem solving. Lalu ini adalah quality training cycle. Ini ada kebijakan kualitas, lalu turun menjadi pelatihan, lalu pengalokasian tanggung jawab, menentukan tujuan, bergeser ke menentukan kebutuhan pelatihan kualitas, lalu persiapan program dan materi pelatihan, menjadi pelaksanaan, lalu penilaian hasil dan peninjauan efektivitas. Nah, cycle ini akan menciptakan suatu output, yakni terciptanya SDM yang memang mengerti apa itu TQM dan bagaimana cara dia bekerja agar outputnya sesuai dengan harapan perusahaan. Lalu nomor 5, variabel yang kelima dari TQM adalah pembanding atau benchmark. Melakukan benchmark atau membandingkan produk dengan proses mereka dan proses mereka dengan para pesaing untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan pelanggan dan mengevaluasi posisi mereka berkenaan dengan standar internal dan eksternal. Benchmarking ini perlu dilakukan oleh perusahaan dalam proses TQM adalah untuk salah satunya kompetitor analisis. Apa yang sekiranya dilakukan oleh kompetitor dan itu bekerja dengan baik atau menimbulkan efek yang positif yang dapat kita tiru. Ini di-compare antara perusahaan kita dan perusahaan pesaing atau kompetitor. Lalu ada variabel ke-6, kerjasama kelompok atau teamwork. Teamwork ini diperlukan sebuah komitmen untuk mendukung terciptanya efisiensi dalam bekerja.
Terdapat 5 alasan mengapa tim bisa berhasil menurut Tan tahun 1997, yakni pertama fleksibilitas, karena tim lebih mudah untuk berkumpul, tersebar, fokus kembali dan bubar. Maka perlu adanya fleksibilitas. Lalu harus ada komitmen. Tim dengan komitmen dan tujuan yang jelas akan menghasilkan output yang baik juga. Lalu ada respons sinergis terhadap tantangan. Lalu ada mempertinggi kualitas pekerjaan dan fokus. Lalu variabel ketujuh yakni proses perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement process. Perbaikan terus-menerus adalah kegiatan terorganisir yang melibatkan setiap orang di perusahaan, dari para manajer hingga karyawan, secara terpadu untuk meningkatkan kinerja di setiap level. Jadi harapannya setelah adanya education and training kepada para karyawan akan terus memperbaiki kinerjanya untuk menghasilkan continuous improvement process. Jadi tidak stuck di situ-situ saja, tetapi karyawan juga bisa improve ke performance yang lebih baik. Lalu variabel yang ke-8 dari TGM adalah keterlibatan karyawan. Seperti pengertian dari TGM itu sendiri, harus ada keterlibatan dari para anggota agar para manajer atau perusahaan itu mengerti apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu dibenahi oleh manajer atau pengambil keputusan, begitu. Jadi karyawan yang terlibat penuh dalam proses peningkatan kualitas akan memperoleh pengetahuan baru, menyadari manfaat dari kualitas yang lebih baik, dan memperoleh kepuasan akan keberhasilan mereka. Jadi, pimpinan perusahaan dapat mendorong beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan keterlibatan karyawan dengan: 1. Semua karyawan dilibatkan, dan kedua, membangun sistem saran yang efektif. Yang ketiga, semua unit dan bagian memberikan dukungan kerja secara total di seluruh organisasi. Lalu yang keempat, melakukan pemantauan tingkat efektivitas. Yang kelima, memberikan penghargaan dan dorongan pada karyawan agar dia termotivasi, begitu. Jadi keterlibatan karyawan ini sangat penting agar manajer atau perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang perlu dibenahi dari sebuah perusahaan, begitu. Yang ke-9 adalah manajemen kualitas pemasok, supplier quality management. Pasokan bahan baku yang terus-menerus dengan standar kualitas yang dibutuhkan sangat penting dalam semua tahapan manufaktur. Jadi tidak hanya internal perusahaan yang harus di manage, tapi juga eksternal berupa supplier atau pemasok. Lalu menurut Zhang tahun 2000 ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam manajemen kualitas pemasok. Yang pertama adalah kualitas dengan pemasok, kemitraan dengan pemasok. Yang kedua ada kriteria pemilihan pemasok. Yang ketiga ada partisipasi dalam kegiatan pemasok. Yang keempat evaluasi kinerja supplier. Yang kelima ada audit kualitas pemasok. Yang keenam adalah komunikasi dengan pemasok. Variabel ke-9 ini dilakukan tujuannya adalah untuk menghandle atau menetapkan standar kepada para supplier, sehingga barang-barang atau bahan baku yang masuk ke dalam perusahaan itu memang benar-benar bahan baku yang diharapkan. Lalu yang ke-10, pengakuan dan penghargaan. Ini adalah sebuah ajang rewarding atau pemberian apresiasi kepada karyawan agar atau tujuannya untuk memotivasi karyawan tersebut sehingga dapat bekerja lebih sesuai lagi dengan standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terciptalah output-output yang memang sesuai dengan standar atau harapan perusahaan. Lalu ada barriers factor, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam TQM. Menurut Aziz dan kawan-kawan tahun 2017 terdapat 30 hambatan dalam implementasi manajemen kualitas atau TQM di UMKM Indonesia. Beberapa diantaranya adalah: 1. Kurangnya komitmen. Yang kedua, kepemimpinan yang lemah. Ketiga, akurasi dalam perencanaan kualitas. Yang keempat, kurangnya fokus pada pelanggan. Yang kelima, kurang baiknya kerangka kerja, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam PPT kelompok 5 tentang Total Quality Management. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.